warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan kasus Hirschsprung atau megakolon kongenital. Apa itu Hirschsprung atau megakolon aganglionik kongenital? Di sini definisinya adalah penyakit bawaan akibat tidak tercapainya pertumbuhan sefalokaudal sel-sel parasimpatis meantericus pada segmen usus bagian distal. Terbanyak kasusnya ada di rektosigmoid, sehingga tidak ada peristaltik pada usus yang terkena. Nah, jadi ya sederhananya kita lihat dari istilahnya megakolon. Megakolon artinya kolonnya membesar. Kenapa? Aganglionik. Ganglion adalah serabut saraf. Jadi pada kolon itu tidak ada serabut saraf dan bersifat kongenital. Ini adalah penyakit bawaan dari lahir. Seperti ini gambarnya. Di bagian kanan, di sini kolon ya, seluruh kolon ascendent, transversum dan descendent dan rektosigmoid semua ada titik hitam. Titik hitam ini menggambarkan ada serabut sarafnya. Sehingga dia bisa bergerak dan ada peristaltik usus dengan baik ya. Kemudian di bagian kiri adalah kasus Hirschsprung. Ini pada kolon descendant dan rektosigmoid tidak ada titiknya, artinya tidak ada serabut saraf. Tidak ada serabut saraf berarti tidak bisa bergerak ya, tidak ada peristaltik usus. Tidak ada peristaltik usus artinya tidak bisa ada penyerapan, kemudian feses bisa tertahan di kolon bagian atas ya. Feses tertahan di kolon bagian atas, kemudian jadi membesar ya, karena menumpuk jadi membesar. Ya, selain itu karena otot ini juga otot di kolonnya ini tidak bergerak ya, ini juga bisa menyebabkan atrofi pada bagian ini, jadi mengecil seperti ini. Ya, seperti ini sehingga feses tidak bisa dikeluarkan. Nah, kalau aganglioniknya itu bisa bermacam-macam, bisa di kolon ascendant, transversum ataupun descendant, tapi persentase terbesar ada di descendant dan rektosigmoid. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Menurut Madsen 1988, penyebabnya adalah terhentinya migrasi sel ganglion sebelum neuroblast pada sphincter interna. Normal migrasi ini pada umur kehamilan 6 sampai 12 minggu. Kemungkinan terhentinya migrasi ini bisa dipengaruhi oleh adanya faktor genetik, faktor toksik ya, toksin, racun ataupun ada faktor infeksi yang diderita ibu selama kehamilan. Nah, ini adalah patofisiologinya. Jadi tidak adanya sel ganglion parasimpatis dari plexus aurobac di kolon, peristaltik. Tidak adanya sel ganglion ini menyebabkan peristaltik di kolon turun dan mengenai rektum. Ya, di kolonnya itu kalau tidak bergerak seperti otot-otot kita yang lain, kalau tidak digerakkan itu akan menyebabkan atrofi ataupun mengecil. Kemudian di bagian atasnya atau distalnya itu akan membesar. Kalau ototnya mungkin tebal tapi menjadi kecil ya, karena tidak ada peristaltik dan tidak ada feses yang ke situ ya. Kemudian distensi kolon di proksimalnya di atasnya itu ada terjadi penumpukan feses jadi membesar ya. Ini akan menjadi distensi abdomen, abdomennya membesar dan keras. Pasiennya itu sama, bisa jadi pada bayi baru lahir tidak keluar mekonium, bisa juga ini terjadi pada anak-anak ya. Kalau anak-anak ke perutnya kemudian membesar itu juga bisa menjadi muntah. Muntah ya, muntah ini bisa menyebabkan anak itu kekurangan cairan. Kemudian dia juga menjadi malas makan karena perut membesar penuh ya, rasanya sebah sehingga bisa menjadi masalah kekurangan nutrisi. Kemudian dengan perut membesar bisa menekan diafragma, bisa menyebabkan ketidakefektifan pola nafas serta jelas gangguan eliminasi bowel yaitu konstipasi. Kemudian penata laksanaannya seperti apa? Tentu saja ini sama ya, hampir sama dengan atresia ani, perlu tindakan pembedahan. Jadi biasanya itu kita lakukan kolostomi ya, pada awal-awal kita lakukan kolostomi. Pengangkatan segmen aganglionik diikuti dengan anastomose. Jadi daerah kolon yang tadi tidak ada sarafnya itu kita potong kemudian itu kita sambung.
Ya, kita sambung, kemudian bisa kemudian kalau tidak terlalu panjang bisa disambung kemudian feses keluar melalui anus ataupun disambungkan menjadi kolostomi. Ya. Kalau washout itu pemasangan selang kateter kemudian diisi dengan NaCl 0,9% hangat untuk merangsang peristaltik, ya, mengurangi distensi dan mengeluarkan feses untuk persiapan operasi. Kemudian dibuatkan kolostomi, kemudian juga ada prosedur pull through, yaitu prosedur operasi dengan menarik usus melalui anus, ya. Jadi tadi kolon yang tidak ada sarafnya dipotong, kemudian ditarik ke bawah, sambungkan dengan anus, ya. Ini tergantung kondisi hisprungnya, kemudian kondisi bayinya. Kemudian ini adalah contoh gambar kolostominya. Ini adalah contoh gambar kolostominya, ya, bisa terlihat jelas. Yang pertama itu dipotong, kemudian disambungkan, ya, dijejerkan sehingga keluar semua di abdomen. Kemudian ada kolostomi gambar yang kedua, ya. Ini dipotong tapi disambungkan ke kolon yang berikutnya, ya. Jadi ini adalah beberapa jenis kolostomi yang dilakukan pada pasien dengan megakolon kongenital ini. Pengkajian fokus pada bayi, ya, pada bayi yang kita curigai megakolon kongenital, yaitu jadi kalau tanda gejalanya hampir sama dengan anorektal malformasi, bayi bisa tidak mengeluarkan mekonium, ya, pada 24 sampai 48 jam pertama, kemudian kita bisa lakukan colok dubur jika fesesnya bisa keluar seperti pita, ya, atau seperti kotoran kambing, itu kemungkinan curiga adanya megakolon kongenital, ya. Tapi bisa juga jika ganglioniknya itu tidak terlalu luas, bisa juga tidak terdeteksi dari bayi itu lahir, tetapi sudah anak-anak baru terdeteksi, tapi dia biasanya punya riwayat BAB-nya itu jarang, bisa BAB seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tapi dia masih bisa BAB. Nah, kemudian pengkajian fokus yang lainnya adalah riwayat prenatal, ya, adanya keluhan ibu selama hamil, obat-obat yang dikonsumsi, dan kemudian penyakit yang diderita serta gizinya, lama proses persalinan di riwayat natal, pertolongan dan penyulit persalinan, kemudian pada anak, ya. Nah, sebelum itu riwayat postnatal, ya, tadi sama, ya, riwayat mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama atau 48 jam pertama. Kemudian apabila sudah sampai ke anak-anak, ya, dikaji riwayat konstipasi atau obstipasinya. Feses cair seperti feses kambing atau seperti pita, gagal tumbuh, ya. Riwayat ibu perokok, peminum alkohol, pemakai obat terlarang misalkan, juga riwayat penyakit yang sama pada anggota keluarga lain karena ini juga penyakit yang genetik, ya, atau menurun. Kemudian pada pemeriksaan fisik, ya, kita periksa di bagian pernafasan terlebih dahulu. Apa ada pembesaran abdomen sehingga menekan diafragma, ya, di sini pernafasan juga bisa terganggu. Yaitu keterbatasan ekspansi torak, kemudian respirasi rate-nya kita hitung ada berapa, apakah sudah masuk nafas cepat, apakah ada bunyi nafas tambahan, ya. Kalau tertekan ya bunyi nafas tambahan yang bisa terjadi adalah wheezing atau mengi. Kemudian penggunaan otot-otot bantu pernafasan tambahan, kemudian adanya retraksi interkotas atau tarikan dinding dada ke dalam. Pada pemeriksaan fisik abdomen, pencernaan, apakah ada reflux gastrointestinal yaitu muntah atau muntah berwarna kehijauan. Kemudian ada malas minum juga, ya, karena perutnya membesar, terasa penuh sehingga dia menjadi malas minum dan makan. Distensi abdomen, ya, abdomennya buncit ke depan ke samping ataupun umbilikusnya berpindah ke bawah karena di bagian atas umbilikus atau bagian abdomen atas itu mengalami pembesaran karena penumpukan feses di sana. Nah, ini adalah contoh gambaran foto ronsennya, ya, di bagian abdomen. Abdomen ini di sini ada pembesaran, ada penumpukan feses. Biasanya penampakannya seperti ini, kita curiga pada megakolon kongenital. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru karena adanya distensi abdomen, kemudian hipovolemia.
Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat anak malas minum dan akibat adanya muntah. Tentu saja juga tetap ada gangguan eliminasi bowel ya, konstipasi. Juga bisa jadi ketidaknyamanan dan ada nyeri ya, sesuai dengan kondisi dan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian intervensi contoh ya, ini pada masalah hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau asupan yang tidak adekuat, kita buat kriteria hasil dengan tidak adanya deep snoo, kemudian frekuensi nadi ya dalam rentang yang normal, kemudian status hidrasi atau tanda-tanda dehidrasinya pun tidak ada. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah periksa tanda dan gejala hipovolemia atau tanda-tanda dehidrasi, monitor intake dan output cairan, hitung kebutuhan cairan dengan cermat sehingga kita memenuhi lewat parenteral. Kita bisa cukupi kebutuhan cairan melalui parenteral, kemudian kolaborasi pemberian cairan intravena. Demikian ya materi asuhan keperawatan pada anak dengan megakolon kongenital atau HISPRUNG. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.